Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik perasaan tidak fokus, pandangan kosong, susah berkedip, dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah perasaan tidak fokus atau perasaan tidak nyata ya, sampai pandangan kosong ya, berkedip saja agak susah ya. Nah, ini ikuti penjelasan dan solusinya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Pada season kali ini ya, memang saya angkat topik ini ya karena banyak pertanyaan juga dari subscriber setia ya, terutama dari yang punya akun Padang Panjang ya. Halo Padang Panjang ya, mudah-mudahan sedang atensi ya. Nah, ini saya angkat ya pertanyaan Anda ya karena saya tertarik dengan pertanyaan, dan karena saya juga pernah mengalami hal seperti ini ya, walaupun tidak dalam waktu yang lama ya, tetapi pernah ada perasaan-perasaan seperti ini, sehingga saya bisa sharingkan kepada teman-teman ya, termasuk bagaimana sensasi itu muncul ya, terus bagaimana itu sebabnya dari mana, dan bagaimana cara kita menyelesaikan atau mencari solusi untuk menangani hal ini, yaitu perasaan tidak fokus ya, atau tidak nyata ya, sampai pandangan saja itu kelihatannya kosong ya, bahkan kadang untuk berkedip saja kadang agak susah ya, itu seperti itu. Nah begini teman-teman ya, jadi ini semua adalah bagian dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, terutama sensasi yang bersifat psikis ya, awalnya dari sebab yang bersifat psikis, tetapi kemudian kita rasakan di dalam tubuh kita, yaitu di dalam perasaan kita ya. Jadi masih yang bersifat psikis ya, dari kita merasa seolah-olah kita ini tidak fokus di dalam satu hal ya, atau menjadi tidak nyata, sampai dengan pandangan juga kosong. Nah ini ya, ini disebabkan oleh pikiran, kemudian perasaan itu tidak sinkron ya, tidak sinkron dengan apa yang sedang kita lakukan ya. Jadi berjalan sendiri-sendiri ya. Mestinya ketika pikiran, perasaan, kemudian dengan apa yang sedang kita lakukan ini satu kesatuan ya, satu keharmonisan ya, katakanlah sinkron semuanya, ini tidak akan muncul perasaan-perasaan tidak nyata seperti itu teman-teman ya. Jadi itu karena seperti itu. Jadi contohnya ya, pikiran itu mikirnya kemana ya, perasaan itu kemana ya, walaupun perasaan itu seringnya mengikuti pikiran ya, tetapi juga kadang bisa juga berseberangan ya itu dengan apa yang sedang kita lakukan, sehingga ya efeknya muncul sensasi
tidak fokus, muncul sensasi tidak nyata, sampai pandangan saja seperti kosong ya, seperti kosong. Kadang bahkan di dalam indera mata kita untuk berkedip saja kadang susah ya, itu seperti itu. Nah, ini begini teman-teman ya, mengapa seperti itu ya? Karena karakter daripada pikiran ya, itu pikiran itu selalu berpetualang ya, berpetualang secara otomatis teman-teman ya, berpetualang ke masa lalu, terutama mengingat ya masa lalu yang menyakitkan ya, masa lalu yang menyakitkan, kemudian yang sampai dengan menimbulkan trauma ya. Nah, ini itu biasa pikiran itu seperti itu di saat kita sedang istilahnya tidak mikir ya, tidak kita gunakan, pikiran itu selalu arahnya ke masa lalu ya, terutama mengingat trauma-trauma, mengingat hal-hal yang pernah dialami tetapi tidak menyenangkan, itu larinya ke situ ya. Dan ke masa depan ya. Jadi kalau nggak ke masa lalu, pikiran itu juga ke masa depan. Nah, ke masa depan itu terutama hal-hal yang contohnya mencemaskan ya, menakutkan ya, atau mengkhawatirkan. Itu pikiran itu selalu berkhayalnya ke sana ya. Nah, sehingga dengan seperti itu yaitu akhirnya kita menjadi merasakan tidak nyata ya, karena seharusnya pikiran itu berada di masa kini ya. Jadi tidak berada di masa lalu, tidak berada di masa datang, tapi kalau mau fokus itu pikiran harus berada di masa sekarang. Sekarang kita sedang apa ya? Contoh ya, kalau misalkan sekarang saya sedang minum kopi misalkan ya. Nah, mestinya pikiran saya yang membayangkan menikmati nikmatnya kopi seperti itu ya. Tetapi buat orang asam lambung sensitif psikosomatis itu memang aneh ya. Kadang kita sedang minum kopi misalkan ya, kita membayangkan yang lain, mungkin membayangkannya jus buah ya, atau mungkin membayangkannya air putih, sehingga semuanya nggak kena ya. Akhirnya menjadi kosong ya, kopinya nggak kena nikmatnya, kemudian yang dibayangkan juga tidak bisa dinikmati karena kita sedang minumnya kopi, itu seperti itu ya. Jadinya akhirnya menjadi kosong, itu seperti itu, atau menjadi tidak nyata, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, perasaan juga akan mengalir ya. Perasaan itu seringnya itu mengalir terbawa dengan oleh pikiran kita ya. Jadi pikiran kita kemana biasanya itu perasaan itu akan mengikuti ya. Kalau tidak kita sadari ya, tetapi untuk mengendalikan itu semua yaitu remnya adalah kesadaran teman-teman. Nah, ini bisa istilahnya terwujud itu ketika kita latih teman-teman ya. Itu jadi perasaan akan mengalir terbawa oleh pikiran sehingga menjadi tidak fokus, menjadi tidak nyata. Jadi kita sedang melakukan apa ya, contohnya kita sedang memandang ya apa yang ada di depan kita ya, mungkin yang di depan kita mungkin ada banyak orang atau apa ya, tetapi pikiran tidak fokus ke itu ya, ke apa yang kita pandang ya. Justru pikiran contohnya masih memikirkan tentang sakit kita ya, tentang trauma-trauma kita masa lalu, perasaan juga mengalir mengikuti seperti itu. Nah, akhirnya apa yang kita pandang di depan kita itu kita tidak bisa menikmati, itu seperti itu. Bahkan ketika kita sedang istilahnya refreshing contohnya ya, refreshing di awal-awal penderitaan ya, saat kita istilahnya sedang baru latihan keluar rumah, itu sering terjadi seperti itu ya. Ketika kita sedang mencoba misalkan kita katakanlah berwisata ya, nah itu kita mestinya kan menikmati pemandangan-pemandangan yang indah ya, objek-objek yang indah, kita ikut hanyut di situ, kita menjadi bahagia, mestinya seperti itu. Tetapi pikiran kita sulit ya, pikiran kita masih mengingatnya masa lalu, mengingat trauma-trauma pada saat kita sakit ya, pada waktu kita terkena panic attack, pada waktu kita kambuh mungkin perutnya
sakit, sembelit, mungkin perih dan sebagainya. Nah, itu yang dibayangkan itu. Sampai dengan ketika kita misalkan contohnya mau makan ya. Nah, mau makan itu mestinya pikiran ini membayangkan ya, wah ini makanan yang membuat kita sehat ya. Wah ini makanan ini enaknya mungkin agak pedas ya, atau mungkin makanan ini enak ketika dimakan masih hangat. Seharusnya seperti itu ya yang kita pikirkan, tapi nggak begitu. Yang dipikirkan trauma masa lalu. Wah ini kalau makan ini nanti jangan-jangan kambuh. Nah itu seperti itu. Nah ketika seperti itu kita makan itu sudah menjadi nggak enak. Akhirnya kita menjadi nggak fokus, kita menjadi nggak nyata. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah maka dari itu intinya kenapa terjadi perasaan itu tidak fokus ya, atau tidak nyata, kemudian pandangan sampai dengan kosong ya, berkedip saja susah ya. Itu karena memang tidak harmonis atau tidak sinkron antara pikiran, perasaan, dan perbuatan masa kini yang sedang kita lakukan. Nah, maka mulai saat ini, ini kita harus banyak merubah hal itu ya. Nah, untuk merubah itu, ini memang juga gampang-gampang susah ya, karena ketika kita traumanya masih kuat ya, otomatis itu di mana-mana yang muncul ya seperti itu ya. Nah itu karena apa? Karena berjalannya pikiran ini otomatis ya, terutama untuk mengingat masa lalu dan masa datang yang menakutkan itu biasanya otomatis muncul ya. Nah maka untuk mengatasi hal itu, nah ini solusinya yang lebih penting ya, yaitu solusinya sadari. Jadi ilmunya adalah kesadaran teman-teman ya. Nanti ada tekniknya bagaimana kita untuk membangun kesadaran ya. Kadang kita sering juga mendengar mungkin dari sharing dengan banyak orang, pokoknya kita sadari saja. Tapi ketika kita tidak dijelaskan langkah-langkahnya itu bagaimana, nah itu yang menjadikan kita sulit melangkah. Nah akhirnya kita sudah tahu tapi belum bisa melakukan ya. Contohnya ketika kita disarankan sabar saja, nah itu gampang diterima ya, tetapi langkahnya untuk memperoleh latihan kesabaran itu seperti apa? Nah itu kan perlu dijelaskan. Nah itu yang lebih penting sebenarnya itu teman-teman. Jadi setiap apa ya, setiap tip itu memang harus tahu terutama langkahnya. Itu yang menurut saya paling penting, karena dengan kita tahu langkahnya akhirnya kita bisa mempraktekkan, akhirnya kita menjadi berubah kondisinya ya. Tetapi kalau kita hanya baru tahu katakanlah judulnya atau pengertiannya, belum paham langkahnya, ya akan sulit untuk merubah, karena yang bisa merubah yaitu langkah-langkah yang kita lakukan ya, atau treatment-treatmentnya itu seperti itu teman-teman ya. Nah baik ya, jadi ketika kita masih merasakan itu ya, seperti ada perasaan tidak nyata, tidak fokus ya, makanya kadang ketika kita diajak komunikasi saja dengan orang lain ya, ketika kita masih punya perasaan tidak nyata atau tidak fokus ya, pandangan kosong ya, nah ini kadang kita nggak nyambung, tidak ada komunikasi, karena kita sedang istilahnya berkomunikasi, katakanlah saya dengan berhadapan dengan orang lain ya, tetapi karena pikiran saya ini masih kuat terhadap trauma, saya sedang membayangkan trauma-trauma masa lalu yang menyakitkan, atau saya takut dengan kondisi masa datang ya, nanti akan bagaimana, nanti akan sembuh atau tidak ya, jangan-jangan nanti tambah parah dan sebagainya. Itu seperti itu petualangan pikiran. Nah maka dari itu solusinya adalah ini yang paling penting ya, maka tolong ikuti video ini sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham. Jadi yang penting ketika kita mendengarkan sharing teman-teman ya, itu yang perlu digarisbawahi adalah langkah-langkahnya ya. Jadi tidak hanya tips judul-judulnya ya, itu seperti itu. Dan setelah kita paham langkah-langkahnya, baru kita praktekkan. Nah setelah kita praktekkan, baru kita akan mendapatkan hasil. Oh iya, ternyata sekarang sudah berubah kok. Sekarang saya sudah bisa konsentrasi, bisa fokus ya, perasaan tidak nyata sudah hilang. Nah itu karena kita latih dengan treatment-treatmentnya teman-teman. Baik ya, jadi solusinya adalah sadari ya, dan afirmasikan. Contohnya seperti ini. Sekarang saya sedang apa?
saya harus bagaimana. Nah, itu disesuaikan dengan keadaannya teman-teman ya. Kalau misalkan sekarang katakanlah saya sedang mendengarkan motivator ya, katakanlah, ya katakan saja supaya menjadi nyata ya, supaya menjadi fokus ya, supaya menjadi bisa konsentrasi ya. Jadi sekarang saya sedang mendengarkan sharing ya, saya harus bisa menyerap langkah-langkahnya dengan baik. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini dalam segala hal, karena kalau sudah mengatakan sekarang saya sedang, ini nanti akan konsentrasinya pada saat ini teman-teman. Nah, ketika kita konsentrasinya pada saat ini, nah itu nanti kita menjadi nyata, kita menjadi fokus ya. Jadi perasaan-perasaan tidak nyata itu akan terkikis ya, terkikis oleh pikiran kita, karena pikiran kita kendalikan dengan afirmasi itu tadi ya. Jadi afirmasinya itu katakan saja ya, supaya pikiran itu tidak berpetualang ke masa lalu maupun ke masa yang akan datang ya. Nah, maka dalam segala hal ya, dalam segala hal ya, termasuk ketika kita misalkan sedang duduk santai, mungkin sendirian ya. Nah, ini mudah sekali pikiran berpetualang. Itu juga bisa dikatakan teman-teman ya, afirmasinya ya. Kita sadari kemudian kita katakan afirmasi positifnya. Contohnya ketika saya sedang mungkin duduk-duduk di teras ya, sedang nyantai sambil memandang ke pemandangan yang ada di depan rumah ya. Nah, itu di situ juga diafirmasikan ya. Contohnya sekarang saya sedang duduk santai. Nah, duduk santai itu mulai dinikmati ya, duduknya di kursi mungkin sofa, mungkin di kursi kayu ya, mungkin mulai dirasakan ya itu. Nah, kemudian saya harus mensyukuri nikmat yang ada. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita melihat apa ya ketika kita sedang duduk santai, misalkan kok melihat tumbuhan, ya udah kita pandang itu tumbuhan. Oh, tumbuhan itu sungguh luar biasa ya, memberikan buahnya kepada kita, kepada manusia untuk bisa dimakan, untuk mempertahankan hidup. Akhirnya sampai analisanya itu sungguh istilahnya Maha besar Tuhan Sang Pencipta ya, bisa menciptakan alam ini semua ya, dan ini semua adalah untuk kita semua. Kita bisa memanfaatkan bahkan tanah ya, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya, bisa kita untuk keberlangsungan hidup kita. Contohnya kita manfaatkan itu. Nah, itu khayalannya seperti itu. Jadi khayalan positif pada waktu kita sedang apa, itu seperti itu teman-teman. Jangan kita sedang duduk, kita tidak sadar ya, kita tidak sadar, akhirnya pikiran kita petualangannya contohnya ke masa lalu ya. Ingat ketika kita disakiti, ketika kita menderita, ketika kita terkena mungkin panic attack. Nah, ketika kita ingat terhadap rasa-rasa dendam kita dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu, ini akan munyeng-munyeng terus ya, akan muter-muter terus. Nah, akhirnya yaitu kita menjadi semakin tidak nyata ya. Atau mungkin pikiran berkhayalnya ke masa datang ya. Contohnya, wah jangan-jangan nanti saya tidak sembuh, jangan-jangan nanti terkena penyakit ini, jangan-jangan nanti terkena penyakit itu ya, jangan-jangan sebentar lagi M dan lain sebagainya. Ini ketika seperti itu menjadi semakin tidak nyata teman-teman. Jadi untuk mengembalikan supaya kita bisa fokus, kita nyata itu ya. Jadi sadari dan afirmasikan. Sekarang saya sedang apa? Saya harus bagaimana? Nah, itu yang harus diisi ya teman-teman ya, disesuaikan. Teman-teman itu sedang apa saja itu selalu seperti itu. Sampai dengan misalkan sedang mandi pun bisa ya. Misalkan ketika kita mau mandi ya, ya sudah kita afirmasikan juga ya. Sekarang saya sedang mandi ya. Saya harus badan kita harus bersih supaya sehat ya. Kita harus bisa menikmati dinginnya air ya, sejuknya air itu menyehatkan. Nah, itu jadi pikiran kita itu fokuskan pada
masa sekarang yang sedang kita lakukan, teman-teman. Ketika kita bisa seperti itu semuanya itu akan baik-baik saja. Kita akan merasa nyata ya hidup ini ya. Tetapi kalau itu tidak dikendalikan, bahkan kita kadang seperti menjadi bukan diri kita sendiri ya. Karena itu petualangan pikiran yang sudah semakin jauh, teman-teman. Itu yang saya rasakan begitu ya. Saya rasakan begitu. Tapi untuk mengembalikannya seperti itu. Jadi sadari dan afirmasikan kata positif seperti yang tadi saya contohkan ya. Jadi sekarang saya sedang apa? Saya harus bagaimana? Nah, itu untuk memulai kita ya, memulai kita dalam segala hal supaya pikiran tetap fokus ya. Akhirnya kita menjadi bisa konsentrasi, bisa fokus ya. Akhirnya kita menjadi merasa nyata, termasuk pandangan juga menjadi berisi, tidak kosong ya. Itu seperti itu, teman-teman ya. Nah, dengan mengafirmasikan seperti itu, maka kita akan bisa lebih fokus atau menjadi lebih nyata. Maka bila perlu hafalkan, teman-teman ya. Ketika kita punya rasa-rasa tidaknya seperti itu, karena sebenarnya petualangan pikiran yang membawa kita menjadi tidak nyata. Jadi afirmasinya seperti itu ya. Tadi diingat-ingat, sekarang saya sedang apa? Apanya diganti, teman-teman sedang melakukan apa ya? Saya harus bagaimana? Nah, bagaimana ini tujuan teman-teman ya. Tujuannya bagaimana? Nah, itu diisikan di situ. Di setiap kegiatan ya, di setiap kegiatan, entah itu di mana saja dan kapan saja, itu pasti nanti perasaan-perasaan seperti tidak nyata itu akan menghilang sendiri ya, karena kita selalu fokus ya. Afirmasi tadi adalah menggiring pikiran kita supaya positif terhadap satu titik ya, itu seperti itu. Oke ya. Nah, untuk mendukung hal itu supaya contohnya kita bisa membangun kesadaran ya, ini adalah tipnya adalah dengan relaksasi ya, yaitu relaksasi dengan pernafasan, teman-teman ya. Ketika kita bisa mengatur nafas ya, biasanya nafas itu kalau kita amati kemudian kita lakukan katakanlah teknik pernafasan, itu menjadi lambat, teman-teman, nafas kita ya. Nah, ketika nafas itu lambat, maka ini nafas itu yang lambat itu bisa mengintervensi terhadap tubuh kita. Contohnya mengintervensi terhadap otak kita atau pikiran kita menjadi rileks ya, menjadi tenang, menjadi tidak terburu-buru. Nah, itu diawali dari intervensi nafas yang kita amati, yang kita latih menjadi lebih panjang. Mengintervensi terhadap jantung kita. Jantung gerakannya juga menjadi agak rileks, agak lambat ya. Tidak seperti kita kan sering tuh merasakan berdebar-debar ya, kemudian seperti nafas pendek dan sebagainya. Itu karena nafas kita juga kadang masih terlalu cepat, teman-teman ya. Nah, maka dari itu tekniknya itu relaksasinya itu dengan olah nafas ya. Makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman ya, latihan bernafas ini penting sekali ya, penting sekali, karena orang yang terkena anxiety psikosomatis ini kan karena apa ya? Ya karena pikiran ini banyak tekanan sehingga penuh dengan ketegangan. Nah, ketegangan pikiran, emosi, perasaan ini bisa diredakan dengan diintervensi oleh nafas yang kita atur ya. Kalau nafas kita panjang ya, itu semuanya kan menjadi rileks, teman-teman. Itu seperti itu ya. Awalnya dulu saya juga tidak begitu yakin ya, tetapi setelah saya coba seperti itu, ternyata betul ya, kita menjadi jauh lebih rileks, menjadi lebih tenang. Itu dimulai dari nafas dulu ya. Makanya lakukan saja ya, contohnya dengan 4-2-6 ya, teknik itu ya. Contohnya kita hirup pakai hitungan sampai 4. Hirupnya pakai hidung ya. Tuh 2, 3, 4, tahan 2 hitungan, tuh 2, keluarkan 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, atau 5 juga boleh. Jadi yang penting mengeluarkannya lebih banyak ya. Lebih banyak itu akan nanti menjadi lebih rasanya lebih damai dan nafas kita menjadi jauh lebih panjang. Ketika kita sudah menjadi lebih panjang, nah akhirnya
semuanya akan menjadi rileks teman-teman ya. Karena orang yang rileks pasti nafasnya panjang ya. Nah ini dibalik, nafas panjang dulu, baru kita akan menjadi rileks ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah jadi relaksasi dengan pernafasan. Boleh ya mengambil nafasnya lewat hidung, keluarkan pakai mulut juga boleh. Atau keluarkannya juga pakai hidung juga nggak apa-apa ya. Jadi mulut tertutup. Bahkan ini lebih bagus ya. Cuma kadang kita sepertinya untuk merasakan tidak begitu terasa ya kalau lewat hidung semua. Makanya sering kita dianjurkan katakanlah ambilnya pakai hidung, keluarkan pakai mulut, itu sebenarnya untuk memudahkan kita merasakan keluar masuknya. Tetapi kalau yang sudah terbiasa, itu justru lebih bagus keluar masuk lewat hidung semua. Karena aslinya ya alat untuk bernafas ya hidung, bukan mulut. Kalau mulut ini untuk berbicara ya, itu seperti itu. Nah itu. Nah kemudian selain itu, supaya kita menambah rileks, bolehlah kita bersahabat dengan alam ya. Bersahabat dengan alam ya, contohnya kita banyak keluar rumah ya, mungkin bersosialisasi dengan tetangga, bersilaturahmi, atau mungkin kita sekedar jalan-jalan ke sawah, ke hutan ya, ke sungai, ke pantai, ke gunung, kemana saja ya. Itu dampaknya juga akan merilekskan diri kita dibanding ketika kita termenung sendirian di dalam rumah, di kamar saja dan lain sebagainya. Itu nanti yang namanya inisiatif psikosomatik itu akan susah menghilangnya, karena pikiran kita fokusnya kepada penderitaannya. Ini dengan kita bersahabat dengan alam ya, banyak keluar rumah, nah ini nanti akan menghilangkan ya anxiety dan psikosomatiknya. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.